Proyeksi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Efektivitas dan stabilitas sistem politik Indonesia. Sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan, berbentuk republik, dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Sistem politik di Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Setiap negara memiliki sistem politiknya sendiri-sendiri. Sistem politik berperan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan fungsi sistem politik yang sehat, mampu membawa pertumbuhan dan perkembangan untuk kehidupan bernegara. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam menjalankan pemerintahan meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Tumbuh dan berkembangnya aspek-aspek tersebut ditujukan untuk memberi nilai tambah bagi masukan sistem politik negara dalam mengisi dan membangun infrastruktur dan suprastruktur politik yang merupakan prasyarat dan syarat bagi terwujudnya tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang diantaranya menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut adalah bunyi dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem fungsi dan struktur partai politik di Indonesia. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun pasal tersebut adalah pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multipartai, karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Meskipun dari jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multipartai, banyak pengamat politik berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada era Orde Baru adalah sistem partai tunggal. Kenapa? Ada juga yang menyebut sistem kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Hal ini dikarenakan kondisi kompetisi antar partai politik yang ada pada saat itu. Benar jika partai politik yang ada adalah lebih dari 2 parpol, sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem multipartai. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, ternyata kompetisi di antara ketiga partai politik di dalam pemilu tidak seimbang.
Sistem fungsi dan struktur partai politik di Indonesia sesuai dengan isi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multipartai, yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Selanjutnya ada sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang di mana parlemen memiliki pengaruh yang besar terhadap pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berlainan dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem pemilu. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Berbeda dengan sistem kepartaian yang tidak diatur secara tegas oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dan rinci mengatur sistem pemerintahan yang mengacu pada sistem presidensial. Pengaturan tersebut terdapat di dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara dan bab 4 tentang kementerian negara. Presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih melalui pemilu yang terpisah dengan pemilu legislatif. Sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan oleh anggota MPR. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota MPR sampai tahun 1999 dinilai kurang demokratis dan tuntutan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada saat itu semakin kuat. Akhirnya pada tahun 2001, terjadi amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu materi yang diamandemen adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Akhirnya, pada tahun 2004, rakyat Indonesia pertama kali memilih kepala negara secara langsung. Pemilu presiden secara langsung ini ditunjukkan untuk mendapatkan pemimpin pemerintahan dan negara yang memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih dan didukung secara langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Pemilu presiden dan wakil presiden 2004 menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat. Namun, persoalan lain yang muncul adalah pemerintahan terpilih tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa. Ketidakmampuan pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik disebabkan karena pemilu presiden secara langsung tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif, kuat, dan stabil. Dengan kondisi sistem politik akhir-akhir ini yang mengkhawatirkan, terutama oleh sebagian oknum atau pelaku dalam pemerintahan yang memegang kendali pemerintahan di beberapa lini, hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu seperti partai politik yang berkuasa, sehingga sistem politik kemungkinan akan selalu berubah bergantung pada partai yang berkuasa. Padahal, siapapun yang berkuasa, partai apapun dan golongan manapun, sistem politik Indonesia harus tetap sama selama masih dapat dipakai. Proses pembangunan politik tidak akan terhambat tanpa terpengaruh oleh para pemegang kekuasaan. Permasalahan efektivitas dan stabilitas pemerintah di Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh personalitas pejabat presiden dan wakil presiden saja. Efektivitas dan stabilitas pemerintah juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan sistem kepartaian yang dilaksanakan. Sistem presidensial dan sistem multipartai dengan jumlah partai yang terlalu banyak ternyata merupakan faktor lain yang krusial. Sekian dari saya, Muhammad Fadilah, dari kelas 1F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.